Sobat Bongkar Habis, kita ketemu lagi. Nah, sekarang ini kita nih ya, ada tamu yang rasanya semua kenal. Ini tentara, ini kayaknya kok mengingatkan kembali pada tentara rakyat. Ya, karena memang suaranya menyuarakan suara batin rakyat, ya. Dimana yang sebetulnya kita akan bicarakan satu hal yang sebetulnya sangat-sangat penting. Cuman karena banyak ya para buzzer itu ya. Ini para buzzer nanti dengar baik-baik nih ya. Percuma lah kita selalu di pojokannya gini. Kalau kita bicara masalah pemakzulan ya dari Gibran, langsung dikoneksikan dengan wah sakit hati, barisan kalah, nggak ada urusan itu ya. Sekarang pertanyaannya gitu, kita cinta Republik ini nggak? Cinta. Nah, di sebelah saya ini Mas Narko ya, Mayor Jenderal Purnawirawan dan Kopassus ya. Selamat datang Mas ya. Terima kasih Mas Eros. Nah, ini biasalah ini jadi nanti yang suruh bicara pembahasan soal sosial media. Gitu. Jadi gini teman-teman ya, kita baru ini dengar bahwa ada para mantan ya ataupun purnawirawan yang menuntut ya dan berkirim surat padahal ya, udah ya ke DPR, MPR dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Kan pasti ada alasan-alasan bukan sembarang dong. Kecuali kalau orang jalanan yang ngomong gitu mungkin kita nggak usah dengerin ya. Tapi ini bapak-bapak ini kan terdiri dari kumpulan para jenderal, bahkan Laksamana, bahkan 4 star jenderal Pak Zah. Jadi ini kan bukan suara yang asal aja mungut dari jalanan. Kira-kira tuh Mas ya, apa sih perlunya gitu ya? Kenapa kok sampai Mas itu begitu bersemangat sekali ya untuk memajukan Gibran? Nah, kira-kira gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Eros, terima kasih. Mas Lukas, saya tadi takut ini ada acara bongkar habis. Saya pikir apa yang mau dibongkar nih gitu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Eros, bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan deklarasi pada 17 April kemarin, di dalam deklarasi itu ada 8 poin. Poin ke-8 kita menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk memakzulkan Gibran melalui DPR. Nah, poin-poin itu termasuk yang paling sekarang menjadi apa itu? Menjadi hit, trending topic, hit dalam pemajulan itu. Nggak ada di hati kami sakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Poin-poin itu juga kita dapat dari komunikasi dengan rakyat banyak. Kita dapatkan dari komunikasi dengan rakyat banyak, di samping dengan kita purnawirawan yang udah sepuh. Contohnya yang tertua, yang tanda tangan tuh Pak Tri, udah 90 tahun. Iri apalagi mantan wakil presiden gitu. Ada 4 lagi, itu 2 jenderal Angkatan Darat, 1 Laksamana Angkatan Laut, 1 Marskal Angkatan Udara. Semua itu kita sampaikan karena kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kita udah lihat dan kita rasakan. Sejak dipimpin Jokowi 2 periode 10 tahun, apa ada yang mengatakan periode Jokowi itu lebih bagus dari presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya? Udah yang paling dekat kepada SBY sajalah. Dari kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, keamanan, menurun. Habis itu toto pada pemilu ini, pemilu 2024 ini, kita lihat betul pemilu itu amburadul, acak-acakan. Kita bisa katakan itu terjadi kecurangan yang terstruktur masif. Dan sangat culas. Itu maaf ya, saya potong Mas. Iya. Itu kan selalu dikatakan, itu kan versinya orang-orang kalah. Orang-orang yang merasa tidak dapat apa-apa gitu kan. Ini versinya para buzzer loh ya. Iya, iya. Nah, sekarang kalau
Nah, Mas Lukas kan, yuk kan sering perhatikan Mas media ya. Sebetulnya gini, saya juga heran ini kok ada manusia seperti ini gitu ya, banyak banget itu ya, nggak tahu masalah, sok nyalain itu. Contohnya gini Mas, dibilang itu orang tua mau ngapain sih orang tua itu, gitu kan? Udahlah pensiun aja, tenang-tenang aja. Sylvester gitu. ya. Iya, silakan. Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh purnawirawan TNI itu legitimasinya kuat, Mas. Kalau kita amati di media sosial khususnya, pasti kalau ada video, baik video propagandanya Gibran, atau video-video yang, apalagi yang video-video yang dibuat oleh netizen ya, itu pasti komentar-komentarnya sudah kemuakan, kejengkelan, kemarahan terhadap Gibran dan tentu juga dengan bapaknya Jokowi itu sudah meluap gitu. Yang contoh paling konkret ada datanya adalah ketika Gibran pidato resmi apa waktu itu yang memanipulasi. Jadi yang yang nonton baru seberapa, tapi yang nge-like, yang pura-pura nge-like itu sudah lebih dari yang nonton. Nah, itu kelihatan tipuan-tipuan. Jadi, intinya gini, Mas. Jadi, saya sangat setuju dengan Pak Maijen Sunarko, ya. Artinya, legitimasi Gibran itu ada 4 yang sudah pernah kita sampaikan waktu press conference. Ada 4 soal, ya. Cacat istilahnya. Ada cacat etika ketika dia punya akun Fufufafa itu. Kemudian ada cacat hukum, memanipulasi putusan MK yang produk dari pamannya Anwar Usman. Kemudian cacat cacat legitimasi juga. Cacat legitimasi itu dia itu nggak jelas latar belakang, bukan dari partai dan sebagainya, karena betul-betul bisa naik dalam politik itu karena bapaknya. Yang keempat itu tadi yang terbukti ini cacat mental. Nah, 4 cacat ini menunjukkan pada akhirnya sekarang kan bangsa ini memiliki embarrassment, rasa malu punya wakil presiden ini. Yang punya rasa malu itu bukan hanya rakyat yang tidak menyukai dia, tapi juga Presiden Prabowo. Sudah terbukti Presiden Prabowo tidak bisa menghadiri acara-acara kenegaraan, tidak diwakilkan ke Wapresnya, tapi yang ke Vatikan untuk melawat penguburan Paus kepada bapaknya. Kemudian yang acara apalagi ke orang lain lagi gitu. Jadi nggak pernah memberikan wakil presiden itu untuk mewakili presiden, mewakili negara. Karena apa? Karena memang memalukan ketidakmampuan punya manner sebagai negarawan, tidak mampu berbicara dan sebagainya. Nah, itu bangsa negara ini harus diselamatkan. Yang sedang dilakukan para purnawirawan TNI itu ingin menyelamatkan bangsa, bukan dari serangan mengamankan dari ancaman asing, tapi dari ancaman kebodohan orang yang SMP saja, lulus cuma SMP menjadi wakil presiden. Jadi tidak memenuhi semua syarat dia sebagai pemimpin atau sebagai pejabat di negara ini, dan itu harus diselamatkan. Oke, bentar. Langsung aja nih Mas ya. Mas, kan kemarin kita dengar ya, kita lihat. Itu ada siaran langsungnya loh ya. Bagaimana dia, ada para jenderal juga yang pada dengar, udah banyak kok ya, pakai seragam di mana itu saya kurang tahu. Ada ya. Mas Eros juga. Ya, bukan. Ini loh, ya, yang di mana kita dengar bahwa ada pertanyaan Mas yang menarik. Mungkin itu yang bikin yang acara itu ya. Ditanya itu bagaimana ya situasi hari ini dalam konteks ya bagaimana sih keadaan geopolitik ini gimana? Lalu jawabannya, apa yang Mas Lukas tadi katakan, ya memang, ya pantas dia tuh, ya sangat begitu ya, sangat nggak punya kompetensi ya? Sebagai seorang jenderal yang maunya ngeliat negara seperti apa, dijawabnya di geopolitiknya, jawabnya kayak gitu. Makasih Mas Eros. Sebelum saya jawab yang Mas Eros barusan sampaikan, mungkin sedikit saya nambahkan. Sebetulnya yang saya sampaikan ini persis nyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Lukas. Dia tuh cacat lengkap. Kalau istilahnya cacat lengkap. Dari sisi moral, etika, hukum, administrasi, dan kompetensi. Iya, pasti. Dan kemudian
cara-cara sudah cacat, dia bisa duduk. Makanya di media tuh terkenal ini anak haram konstitusi. Ya. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari pemimpin yang didapatkan dengan cara-cara haram? Apa yang mau diharapkan oleh bangsa ini? Nah, simpelnya dari semua yang disampaikan Mas Lukas tadi dengan tambahan dari saya, kita ini hopeless. Kita ini hopeless terhadap si Gibran ya, termasuk pemerintah ini lah. Mau kemana bangsa ini? Kalau udah nggak punya harapan menjadi lebih baik. Karena itulah kami bersuara. Karena kecintaan kami kepada negara, bangsa yang udah didirikan di atas darah dan jiwa. Dan kita juga mau mengamankan darah dan jiwa anak cucu kita supaya jangan hancur lebur. Makanya kita bersuara, kita sampaikan hal ini. Bukan karena kita iri, tapi karena tanggung jawab. Apa sih, Mas Eros? Kita ini usia udah kepala 7. Kalau kita orang muslim katanya sudah dapat bonus kita nih. Umur kita udah bonus ini gini. Mau cari apa lagi? Dan rasanya kita kalau cuma mau makan 1 hari 2 piring masih lebih lah kita punya pensiunan itu kan dengan apa yang udah kita siapkan gitu. Tapi sekali itu. Dan kadang-kadang dibilang malah tadi kita kembali kepada yang dibilang Basar selalu ngomong gitu. Mereka pasti nyerangannya ini kan sudah keputusan, sudah sesuai aturan. Ya mereka boleh aja bilang. Kita bilang ini tidak sesuai aturan. Yang tadi saya katakan, dia itu haram, anak haram konstitusi. Ya makanya Cacat segala macam, tapi dia bisa duduk dengan cara curang gitu. Nah sekarang saya tambah lagi sedikit dari yang disampaikan oleh Mas Lukas tadi. Yang paling nyolok tadi yang membuat kita hopeless itu juga ada kaitannya yang disampaikan Mas Heros. Kompetensi isi kepala dia sangat meragukan untuk bisa menjadi pemimpin. Sangat kosong. Sangat kosong. Pelongo-pelongo. Ya, mau dikatakan pelongo-pelongo, dikatakan dungu. Tidak. Kalau saya ngambil istilahnya Bung Rocky Gerung, kejahatan tertinggi itu adalah kedunguan. Itu ngambil istilahnya Bung Rocky Gerung. Kejahatan tertinggi itu adalah kedunguan gitu. Karena itu bisa mencelakakan dia. Nggak apa-apa kalau celaka dia dungu. Kalau bangsa ini yang celaka gara-gara kedungu dia, Ketularan dungu bangsa ini. ya jadi dungu kita kan. Hancur lebur kita. Makanya kita masih banyak kok yang bisa memimpin ini. Jadi jangan dipikir kita ini kurang kerjaan. Kita anggap ini ibadah. Mungkin ini ibadah kita. ya tapi dalam kehidupan. banyak yang kelewatan sih Mas ya. Iya. Itu sangat kelewatan. Bahkan saya kenal beberapa ya teman saya, anak buah saya dulu gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Artinya yang kita harapkan cobalah berkontemplasi dah. Seminggu nggak usah ngeliat apa media sosial, terus merenung apa yang disampaikan Mas Arko tadi itu fitnah, gitu, kebencian atau kenyataan. Kali itu aja. Itu yang ada tambahan nggak? Ya. Ini saya justru mau tanya ini, karena kan Purnawirawan TNI sudah membuat satu gerakan moral yang sangat bagus dengan menyurati DPR. Dan ternyata tidak direspon dengan semestinya, bahkan dibacakan pun tidak di rapat paripurna yang beberapa fraksi sebenarnya mau menjanjikan mau dibacakan. Nah, dengan dicuekin ini, gimana langkah selanjutnya dari para purnawirawan TNI dari kelompok moral ini? Saya pernah ngomong, rada kasar atau rada keras. Kalau kita sebagai DPR itu ada representasinya rakyat. Dia mewakili kita. Kalau kita menyampaikan aspirasi, kemudian tidak direspon sama dia, bahkan diajukan, saya katakan itu, kalau istilah saya itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi, Dewan Pengkhianat Rakyat itu. DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat. Kalau nggak mau respon kita, dia kan tinggal ngecek ke lapangan. Kita punya aspirasi itu valid nggak? Valid tidak? Kalau nggak valid, kita juga siap diadili. Kalau valid, kita siap diskusi, nyampaikan itu. Tapi nggak ada. Tapi kita tunggu. Tapi kita juga sudah punya rencana. Kalau masih juga belum ada respon sampai saat ini, mungkin dalam waktu dekat kita akan bikin surat ulangan. Surat kedua, ya, somasi kedua. Iya, somasi kedua. Untuk biar
Ya kita berharap ada diskusi untuk menyampaikan hal itu. Apa sih pertimbangan-pertimbangan kita? Dari sisi hukum, dari sisi politik, kita siap sampaikan itu data gitu. Mungkin nggak ada rencana para purnawirawan TNI menduduki Lah, DPR. saya punya, ya gue kelompok presidium, ada kalau belum kelompok pimpinan saya. Waktu kemarin pertemuan di Kemang dia, kalau nggak salah yang nyampaikan itu Laksamana Selamat. Ya, kalau kita punya surat secara administrasi gini, secara hukum tidak ada respon, ya apa boleh buat? DPR itu kan rumahnya rakyat. Tapi kalau kita mau hancurkan gedung DPR, itu mah kriminal. Tapi kalau kamu duduki, datang ke sana protes, mendudukin, itu kan rumah rakyat. Kan nggak dilanggar. Yeah. Dulu Pak Harto juga diduduki, malah bukan diduduki, dikangkangi gedung DPR sampai ke puncaknya kan. Yeah. Kalau kita Diinjak atapnya. diinjak ketika atapnya, kita menyampaikan 98 ya. kalau secara surat mujarab kita datang geruduk, kita sampaikan gitu. Karena kondisi bangsa, saya bilang kalau orang masih berakal sehat dan waras, kondisi bangsa ini sudah mengerikan gitu. Di dalam saja sudah mengerikan. Pengangguran, perpecahan kelompok, penindasan, ketidakadilan. Dan lebih sedih lagi, orang luar negeri tahu. Ya contohnya CCRP itu ya, memberi klasifikasi Nomor 2, ya. kepada Koruptor. Jokowi sebagai pemimpin Terkorup nomor 2. yang melakukan tindak kriminal terkoordinir dan terkorup nomor 2 di dunia. Itu enggak malu kita. Dan itu poinnya itu Mas, menurut saya yang dilakukan para Purnawan TNI ini memastikan agar gaya-gaya korup manipulasi kepemimpinan Jokowi, geng Solo, geng Jokowi ini tidak berlanjut. Nah, dalam hal ini berarti sebenarnya Purnawan TNI itu mengingatkan adiknya Pak Prabowo yang kebetulan sekarang jadi presiden ya sebenarnya. Tapi ada yang disalah persepsikan seolah-olah oposisi terhadap presiden. Gimana itu? Padahal ingin membantu menyelamatkan, yang ingin dimaksudkan cuma Gibran, wakilnya. Makanya Bukan. dipaketkan itu. Pak Iya. Jokowi kan tuh soal ngancem itu ya. Itu buser-buser yang... Ya, enggak. Jokowi ya? Langsung Iya. loh ya. Kalau Jokowi menurut saya memang sudah paket, Mas. paket. Tapi paketnya itu maksudkan Gibran, adili Jokowi. Betul nggak, Pak? Ya, setuju saya. Paketnya itu benar. Ya, itu, paketnya itu. setuju itu. Jadi tadi kembali ke makjuran Gibran, kita nggak pernah ribut dengan Presiden Prabowo. Justru kita mendukung. Karena kita tahu yang di samping Prabowo itu penyakit. Penyakit. Ya kita sudah lihat kok. Dari kampanye nipu. Ya dia ngomongnya Roy Suryo loh. Dia pakai alat bantu. Penipuan kan. Kelakuannya kayak anak-anak. Itu debat itu ya. Waktu debat. Setelah jadi presiden juga ada. Kita anggap ini penyakit. Yang akan menggeroki Prabowo. Kita bilang, kita nggak nyarankan sama-sama. Tapi carilah yang kompeten, yang amanah. Silakan presiden dengan DPR untuk milih itu. Tapi yang bermutu gitu. Yang bisa mendampingin Pak Prabowo sebagai pelengkap. Makanya seharusnya kan DPR itu, kalau memang ya buzzer-buzzer itu mau bantu siapa Gibran ya, ya didorong dong ya. Kan katanya loh ya, katanya Roy itu 99,99% itu Fufu-Fafa itu akunnya itu Gibran. Ya kalau itu ya dorong dong ya, adakan pemeriksaan tuntas. DPR juga ya harus melakukan tuntas itu ya. Kedua, ini rumor ya, bahwasanya dia juga pemakai ya atau obat-obat terlarang. Itu kan jangan dong, kalau memang betul sayang sama Gibran ya, ayo ajukan yang kan itu tugas dari negara, memproteksi dan menjaga kepala negara atau wakilnya gitu ya. Ya. Kalau dikatakan bahwa dia itu pemakai, ya coba aja Direhabilitasi. bahkan sekarang lebih lagi. Ya. Walaupun sekarang masih penjabat kan, ini juga isu soal pratikno itu bisa banyak sekali gitu. Ya ini ya toh. Ya. Isu pratikno itu banyak, Mas Pratik. Diduga dia Ya. otaknya. Ya makanya Otaknya operator juga. sekarang operator gitu. Mas ini buat Mas Pratik nih ya, dia teman saya juga kaget juga ya, kok banyak sekali yang mengatakan otaknya itu Pratikno. Mantan rektor UGM kok. Makanya saya tuh kaget ya.
dia tuh kawan saya Mas ya. Oh, wow. Dia sering sama saya tuh diskusi sebelum jadi menteri gini, sering nanya soal politik dan segala macam. Kok saya tuh kaget ya. Semua orang meyakinkan saya, utek Pratikno. Bahkan sampai lebih jauh lagi ya. Yang agak kurang enak lah ya. Hal-hal yang sekarang sering dibicarakan mengenai ya ketidakjantanan gitu. Ya. Itu juga melibatkan nama Pratikno. Itu kan buat saya sebagai teman ya. Sebagai teman, masa iya sih gitu. Kok sampai sejauh itu? Ayo dong para buzzer itu ya. Buktikan itu ya. Cari yang kebenarannya. Ya, kalau enggak yang menyebarkan tangkap aja kan itu. Ya. Gimana? Cara saya Mas ya, daripada nyerang Mas Narko bilang wah Jangan nyerang frustrasi. Saya ini orang sih ini, itu orang purnawirawan. iya. Katanya karena tidak dapat jabatan apa lagi udah pernah jadi semuanya sudah ada kok. Kalau kita lihat ini akan jelas. Aku malah bilang itu purnawira nggak kata kebagian apa. Saya juga kalau kebagian dosa nggak mau aku. lagi pula kan berpolitiknya politik negara, bukan politik Iya, praktis. politik Buktinya kan bapak-bapak ini tidak ikut parpol kan, Pak? Iya, Kan? dan tidak berharap apa-apa. Iya. Kecuali berharap negara ini jadi lebih baik. Kalau saya melihat gini Mas, jadi yang dilakukan para purnawaran TNI ini kan umumnya kan senior-seniornya Prabowo kan, itu ingin mengingatkan adiknya deh, karena sebenarnya Prabowo ini kan sekarang sedang menyimpan musuh selimut gitu loh. Karena kan kita tahu skenarionya. Ini apalagi rumornya dulu kan, oh ini cuma 2 tahun Prabowo karena waktu itu diasumsikan kesehatannya tidak. Gini Mas, saya potong sorry ya. Prabowo itu udah pernah pegang handphone. Jadi dia nggak tahu Berita aktual yang terjadi. Nah tuh. Jadi gimana? Dipegang oleh mungkin ajudannya yang kita tahu siapa, ya kan? Jadi yang masuk ke sana itu yang sudah disaring. Iya. Jadi nggak mungkin ya. Nah, saya juga tahu lah, saya kan juga kenal beliau tuh kan ya. Maksud saya gini loh. Coba sekarang kita fokus. Ini orang-orang yang pada nyerang-nyerang para purnawirawan. Saya balik sekarang. Oke, kan katanya si Gibran ini sudah dijelek-jelekan segitu jauh ya. Yang katanya Fufafa itu dia, kemudian katanya pengguna dan seterusnya. Ayo dong bongkar itu semua. Nyatakan bahwa dia bersih. Nah, DPR juga jangan cuma diam aja. Ini Puan juga ini ya. Puan, ingat ya. Waktu kita mendirikan PDIP, walaupun kamu waktu masih sangat muda, itu tujuannya bukan seperti ini, ya. Jadilah wakil rakyat, jangan wakil apa? Pengkhianat rakyat. Jangan jadi wakil pengkhianat rakyat. Nah, untuk itu mungkin ya, coba sampean bisa ngupas dari media nih ya. Sebetulnya apa yang dilakukan lah, teman-teman kita bangkitkan untuk memberi dukungan, bukan malah maki-maki gitu loh ya. Ya, kita perlu mengapresiasi yang dilakukan Pak Sunarko dan kawan-kawan ini karena baru kali ini juga setelah terakhir ada purnawirawan TNI yang terlibat menjadi kritis oposisi dalam tanda kutip itu kan petisi 50. Ya, era Pak Soeharto. Ya. Tapi setelah era reformasi kan tidak terjadi. Nah, seharusnya ya lingkaran Prabowo itu bisa memahami, loh kok kenapa purnawirawan TNI sekarang turun lagi? Berarti ada something wrong, sesuatu yang berbahaya yang mengancam substansial ya. Ya, mengancam Indonesia karena dari recokan geng Solo ini. Nah, menurut saya memang strategi mungkin saya tahu yakin purnawaran TNI punya strategi juga. Ada strategi formal dengan mengirim surat dan strategi informal pendekatan kepada adiknya itu Prabowo bahwa dia sekarang itu berada dalam ancaman karena musuh kalau misalnya Prabowo ingin melanjutkan kalau sehat itu kan musuhnya ya Gibran, siapa lagi? Kan yang berambisi kan Gibran dengan Jokowi itu. Tapi kita tanyain Pak Narro lah ya. Ya. Sebetulnya setelah melihat ini kira-kira gimana nih Mas? Sebaiknya saran Mas sebagai senior ya. Harusnya gimana nih gitu kan? Ada apa-apa. Ada komunikasi nggak dengan Pak Prabowo sebagai adik? Saya pribadi tidak. Tapi pihak-pihak tertentu ada yang bisa komunikasi. Tapi sangat sulit. Karena harus lewat orang bisa, tertentu. Tapi sangat sulit. Sangat sulit dan lewat tidak langsung ke yang bersangkutan. Jadi Prabowo sudah diisolasi gitu. Iya, justru. Makanya kalau kesempatan ini saya mau saya bisa bicara gitu. Saya menyarankan sebenarnya pada Presiden Prabowo, jangan sangat feodalis. Kenapa saya katakan sangat feodalis? Saya tahu untuk ketemu dengan
presiden itu susah banget. Susah banget. Ada menteri ngomong kok saya udah sekian bulan mau ketemu presiden nggak bisa. Nggak saya sebut lah. Susah. Kan aneh itu kan pembantunya. Dampaknya Presiden Prabowo itu hanya mendapatkan informasi, masukan dari orang sekitar itu. Kita udah tahu orang sekitar itu berapa orang itu kan. Dan belum tentu itu orang, belum tentu kompetensinya juga bisa kita. satu kompetensi yang hatinya belum tentu kayak malaikat. Kalau malaikat pelindungnya tuh udah pasti lurus gitu kan. Nah ini dia manusia punya kepentingan. Nah itulah sebetulnya. Di samping tadi yang dibilang Mas Eros, saya dapat informasi juga yang namanya Prabowo itu nggak pernah pegang HP. Dapat informasi dari mana? Hanya dapat informasi dari orang tertentu. Orang tertentu harus sudah difilter. Ya, Difilter dan saya dapat berdasarkan informasi juga untuk ketemu susah banget. Sangat sulit. Terus ingat omongannya almarhum Muchtar Lubis ya. Orang Indonesia itu sangat feodalis, munafik. Omongnya almarhum Muchtar Lubis. Ya. Begitu. Jadi gimana Presiden dalam hal ini Pak Prabowo mendapatkan informasi yang up to date, faktual dan aktual dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada alasan. Kalau buat saya dia sudah siap jadi pemimpin, nggak ada alasan nggak punya waktu, nggak ada alasan. Siapa suruh dia mau jadi pemimpin? Tapi kalau saya ngelihat pemimpin masa lalu, Pak Harto itu masih bisa mancing ke laut. 1 hari lebih itu loh, masih bisa main golf. Pak SBY masih bisa main musik, masih bisa main golf, ada waktu. Jadi kalau dibilang nggak ada waktu, nggak keterima buat akal kepala saya. Prabowo main kuda-kudaan. Berarti bisa kalau gitu kan? Masa buka HP nggak bisa? Mas, ini satu aspek yang mungkin Mas Eros juga suka kan. Artinya yang paling bahaya dari Indonesia terancam di era nanti Gibran ini adalah dia itu kan karena lemah segalanya, lemah berpikiran, lemah mental. Dia nanti itu loh Mas, dikontrol oleh oligarki yang pasti. Selama era. Nah, itu bagaimana itu? Dari sekarang udah kelihatan dicegah, kok. Maksudnya gini loh. Ayo rakyat cobalah bangkit dari kesadaran itu ya. Jangan cuma dengan katanya. Udah ada bilang gini Mas harus ngapain sih ikut-ikut yang gituan? Kan bukan level itu. Dia bilang gitu. Dengan pengkataan begitu seolah-olah dia levelnya lebih tinggi dari ya bapak-bapak di yang TNI ini ya. Jadi saya pikir memang sudah hancur bangsa ini Mas. Yang saya selalu serang itu kan Jokowi itu mengacaukan peradaban Mas. Segala macam peradaban itu kan ngeri sekali. Moral dan peradaban. Iya. Bayangkan ya. Sudah deh sekarang pasti yang ngomong, kalau saya ngomong begini, ayo silakan nilai Gibran. Saya kasihlah dari 1 sampai 10 berapa. Pasti yang nilainya 7, 8, 9 itu pasti sudah lah. Lihat, kita tahu kok siapa, kita kan bisa juga ngerti bahwa ini pasti orang bayaran tuh bisa lihat kok, kita kan bongkar medianya semua, kita tahu kok gitu ya. Rakyat Indonesia pada umumnya rasanya mendukung Mas Harto. Yang saya khawatir jangan sampai nanti ada satu ledakan ya yang tak terduga. Ini sering dianggap enteng. Itu apalagi itu siapa itu yang ngancam-ngancam Mas Harto gitu ya. Sylvester. Saya nggak mau sebut nama. Yang ngancam itu kan ya. Bilang siapa kau ini? Kita balikin. Ini orang siapa lagi? Ya, ini orang, saya sudah cek ya. Ini orang bodoh yang nggak jelas kuliahnya. Ya, itu terserah. Biar saya aja yang ngadepin. Saya sudah cek dari mana dia berasal ya. Jadi jangan dikira kita nggak bisa ngecek gitu kan, di mana dia berasal. Semuanya orang-orang yang di tempat dia itu mengatakan itu bikin palu kita itu. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati bahwa di Indonesia itu kalau memang dinyatakan katanya gerakan masuk malah mengacaukan Indonesia gitu ya. Apa nggak terbalik? Justru satu orang ini, si Gibran ini, buat saya bom waktu. Potensial Gibran untuk menghancurkan bangsa. Sangat tuh. Jadi bom waktu aja. Tinggal jangan sampai begitu meledak kita semua bingung gitu kan. Ya kan memang dua aspek kan. Kalau secara formal diingatkan melalui mekanisme prosedural ngirim surat tidak ditanggapi oleh DPR, berarti DPR-nya kan bagian dari
pihak yang ingin menghancurkan negara ini. Nah, mungkin nanti mau tidak mau alternatif kedua adalah terjadi ledakan, kejengkelan, kemarahan, kemualan masyarakat yang tidak bisa dikontrol seperti 98. Tapi kita tanya Mas Harko dong. Mas, ya, masa sih? Kan Mas Prato punya banyak anak buah. Walaupun sekarang diam loh ya. Kalau coba yakinkan rakyat, Mas, bahwa sebetulnya tentara juga banyak yang menyimpan ya, marah tuh, cuman karena dia tidak mau sampai bangsa ini berantakan, dia menahan diri dulu. Ya. Tapi kan sampai kapan? Banyak kan sih Mas yang sebetulnya baik pensiunan atau yang masih aktif. Menurut Mas Arro gimana? Sebelum itu saya ngasih komentar Basar tadi. Basar itu kan orang cari makan. Ya, jadi kalau dia nyerang kita itu Wajar. memang dia dibayar. Paling tidak dikasih jabatan. Dan menurut saya ini orang yang nggak punya malu. Udahlah, Mas Lukas atau Mas Eros, bagaimana mengklasifikasikan orang yang nggak punya malu? Contohnya sajalah, banyak sekali buzzer itu nyerang kita tanpa dasar, bahkan harus nyerang pribadi dan dapat jabatan komisaris. Nggak usah saya sebutkan. Ya contohnya si Adi Armando, siapa tadi yang dibilang itu jadi komisaris. Padahal dia nggak kompeten di perusahaan itu. Sahabatnya beliau. Nggak kompeten di situ. Itu Karena apa? Berarti situ kan cari makan. Iya. Ya udah biarin aja, nggak usah. itu yang ikut merusak, menjilat menjadi sarana untuk dapat jabatan. Ya itu. Cari makan kan namanya. Cari jabatan kan cari makan. Nah itu. Satu itu mana buzzer. Kalau saya bilang itu orang nggak punya malu. Namanya orang nggak punya malu. Kalau kita layani, kita juga jadi kayak dia. Nggak level. Dan itu sudah terlihat terbukti kan. Dia ngomong itu udah nggak pakai dasar, nggak pakai ilmu, nggak pakai etika, tapi dapat jabatan. Info yang beredar dia udah sembunyi Mas, karena beberapa anak Kopassus sudah ngancem dia gitu. Iya, Gimana itu? nggak tahu saya, biarin saya nggak. Pertanyaan saya tadi gimana? Terus kan, Banyak kan? terus tadi bicara tentang kompetensinya Gibran yang membuat kita bangsa ini jadi hopeless kalau punya pimpinan itu. Karena kita tahu ini potensial untuk menghancurkan bangsa. Memang ada orang-orang yang berhati apa ya, culas dan busuk, atau orang-orang yang egois, suka kalau punya pemimpin bodoh, suka kalau punya pemimpin tolol, karena dia bisa mengambil manfaat. Ya. Karena pemimpin tolol ini kan gampang dipengaruhi, Betul. gampang dirayu, Gampang dibohongi. gampang dibohongi. Ada orang-orang seperti itu. Ya, yang muji-muji Jokowi itulah, nggak saya sebut namanya. Itu ada jenderal bintang 4, bintang 3, ada profesor doktor, ada itu loh, muji-muji Jokowi. Padahal di mana prestasinya Jokowi? Tapi itulah orang yang saya katakan egois, hanya mikirin perut sendiri dan segala macam. Nah, kemudian kembali. Ya kalau kita punya aspirasi, kita udah sampaikan seperti tadi, kemudian ada cerita katanya mau duduki DPR, saya bilang DPR itu rumah rakyat. Kembali lagi kemudian ngelihat prajurit. Ya kami ini purnawira kan juga bergaul dengan prajurit yang masih aktif dari level jenderal sampai ke paling rendah. Banyak sekali mereka yang juga gerah, muak, gereketan. Ya contohnya, saya nggak ngomong apa-apa. Begitu ada yang menghina saya dengan ini, bereaksi itu. Ada yang bereaksi pakai WA, ada yang bereaksi datang ketemu, baik yang purnawirawan maupun yang aktif. Pikir saya ini orang kalau sekali waktu ada sumbu meledak itu. Yang tadi bilang sekarang kan Mas Arro malah meredakan mereka ya. Itu nggak ada gunanya orang kayak gitu dilatih. saya bilang gitu, ya. melayani dia merendahkan kita kan. Ya ibarat penyakit menurut saya surat dari Purnawirawan TNI itu kan semacam simptom early warning system. Iya, betul. Jadi kalau tidak oleh DPR tidak diabaikan dan ternyata Prabowo mungkin belum mendengar juga sampai saat ini, ya jangan salahkan Mas. Kalau terjadi sesuatu yang dramatis, drastis seperti tahun 98. Nah, pesan sekarang Mas Narko. Sebelum kita tutup, kata berikan Pak Narko. Sebetulnya harapannya gimana, Mas? Monggo. Harapannya Prabowo ini membentuk pemerintahan yang profesional, amanah. Ada singkat aja. Ini namanya amanah itu jalan sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan keinginan rakyat. Ya profesional tuh orang pinter, jangan orang goblok.
ya kan? Dan Terus didampingi orang yang benar. ya tadi amanah itu harus orang benar. Amanah itu artinya dia berjalan sesuai dengan tuntunan konstitusi, sesuai dengan keinginan rakyat. Dia saya bilang, carilah pembantu dan susunlah organisasi pemerintahan ini yang isinya adalah orang-orang profesional dan amanah. Itu ya tuntutannya. Ya, tuntutannya. Karena dengan gitu harapan kita pemerintahan akan jalan dengan baik. Sistem itu penting, tapi kalau menurut saya nomor 2. Kenapa? Baik-baiknya sistem, kalau isinya setan, sistem itu diacak-acak, dirubah atau dilanggar. Era Jokowi ini sistem konstitusi, ada yang dilanggar, ada yang dirubah untuk kepentingan dia. Jadi pilih orang-orang dulu. Lah sekarang Prabowo masih banyak koruptor dan maling di sekelilingnya dipakai. Wah, ini pinter banget ngakalin sistem walaupun sudah disusun sempurna apapun. Tapi bukan saya katakan sistem nggak penting, tapi paling tidak orang itu baik dulu, baru sambil itu menata sistem. Saya yakin kalau orang baik dia akan kembali menata sistem yang sekarang ada yang salah. Ya. Tapi kalau kita bicara sistem dulu, isinya setan, ya tetap aja sistemnya dilanggarin aja gitu. Oke, jadi Itulah menurut saya. jadi antara lain kenapa kok tuntutan memakzulkan Gibran tuh dalam konteks yang tadi itu ya? Iya, supaya jalan pemerintah ini baik, terjadi keadilan, kejujuran. Sekarang bohong terus-terusan, itulah konteksnya. Oke, saya rasa kita dengar pesannya ya. Jadi saya minta nih ya, silakan para buzzer ya, suarakan apa yang kalian mau suarakan. Kita nggak dengerin kok ya. Karena apa? Yang kita dengar suara rakyat aja. Dan suara rakyat itu bukan kalian. Kalau dikatakan sebaliknya, ternyata wah itu para purnawirawan sok-sok mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana kan bilangnya gitu ya? Iya, betul. Nah, yang bicara gitu, cek siapa dia. Pasti dia bagian buzzer yang sedang menikmati ya kebodohan ini untuk Sedang dirinya. menjilat. Ya, untuk dirinya sehingga sekarang mungkin dalam posisi yang sebagaimana mereka harapkan. Jadi, Pak Mas Harko, saya rasa saya berani mengatakan di forum ini ya, di diskusi ini, bahwa rakyat siap di belakang Anda kok. Itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Kami juga yakin itu. Nah, Dan ya, kita dukung Purnawirawan TNI untuk mengingatkan Presiden Prabowo mau pro rakyat atau pro Gibran. ya, itu saya rasa satu hal yang perlu dijawab ya. Iya. Untuk itu, saya minta kepada siapapun yang mendengarkan, jangan percaya apa yang kita omongin kalau memang kalian itu tidak mendengar. Karena kalian sudah dibutakan oleh sesuatu yang luar biasa. Saya berharap kepada mereka yang masih berakal sehat dan nurani sehat ya. Mari kita renungkan apa yang dibicarakan Mas Harko itu, apakah hanya omong fitnah gitu atau ketidaksukaan terhadap orang per orang. Jadi Mas Harko, rasanya saya tutup ini ya dengan meyakinkan kepada teman-teman ya bahwa dukungan itu ada. Kalau Terima sekarang kasih. belum keluar di permukaan, Iya. hanya masalah waktu. ya. Sehingga kepada teman-teman DPR, saya titipkan, ingat ya, kalian di sana itu wakil rakyat. Dan ingat juga, kalian berada di sana sekarang, seperti yang sekarang ini bisa seenaknya. Mau tidak mau buka itu dibuka zaman reformasi. Ya, jangan pernah lupakan cita-cita reformasi, apalagi cita-cita Indonesia merdeka. Jadi gitu aja ya Mas ya. Kepada teman-teman, bapak-bapak ya, di para purnawirawan yang menuntut memasukkan Gibran, saya rasa saya harus mendukung. nyatakan sebagai Anda sudah ada di jalan yang benar. Terima kasih. Diteruskan aja, mudah-mudahan kita semua mendukung dengan sepenuh jiwa dan sepenuh raga. Hanya itu harapan kita. Terima kasih Mas Harko. Terima kasih Mas Lukas. Eros, Mas Lukas. Merdeka. 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 Jangan lupa. Subscribe dan komentar. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih.